Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini masuk di 11 hari bulan Ramadan 2025, teman-teman. Gimana ibadah Ramadannya kali ini? Semangatkah? Masih berjalankah? Jangan dikasih kendor, teman-teman. Kita nggak tahu ya. Pokoknya niatkan aja ibadah dan juga Ramadan kali ini kita sehat. Aku tuh ini ya, dengerin ya dari cerita-cerita Mas Adi Ray. Beliau ini kan seorang non muslim ya, kalau nggak salah Hindu atau Buddha ya, bener ya, karena beliau dari Bali gitu ya. Tetapi sering banget yang dibicarakan tentang saum, puasa. Dalam hati ini kok orang gimana nih ya, saya bilang kok relate banget dengan seorang muslim, ajaran Islam gitu, tentang manfaat Ramadan. Beliau seorang bodybuilder, seorang yang ngerti tentang kesehatan yang membuktikan badannya beliau sehat, badannya fit, bahkan beliau sekarang usianya udah 50 plus kalau tidak salah ya. Tapi lihat bodinya kekar. Kekarnya bukan masalah gede doang, tapi yang lebih urgent adalah fresh, kelihatan segar, kelihatan fit. Nah, ini yang dicari kan. Nah, tentunya ini sebagai seorang muslim, ajarannya Islam gitu ya, kita kan sebaik-baik muslim adalah salah satunya muslim yang sehat, yang kuat, yang fisiknya kuat gitu, yang itu yang dianjurkan gitu. Sedangkan kalau kita coba renung-renungkan teman-teman, di sekitaran kita, majority, kanan kiri kita, depan belakang kita, coba perhatikan, rata-rata kelihatannya orang yang kita temuin cenderungnya namanya fresh itu jarang. Fresh itu bukan karena skincare, fresh itu bukan karena dia orkai yang wah pokoknya ke dokter suntik kulit segala macam, tidak. Tapi gimana caranya fresh secara naturally, fresh secara pokoknya setiap hari ya fresh. Bayangkan sekarang dengan polutan di mana saja. Dan terus saya agak kaget, Adik Ray ini sering banget ngomongin puasa. Kalau kita geser dikit ke salah satu temennya Adik Ray juga, si Mas Deddy Gombiser gitu, beliau sering mengatakan intermittent fasting gitu. Sebelum intermittent fasting ada gitu ya, bahkan Nabi kita Rasulullah dalam Islam salah satu itu rukunnya adalah apa? Berpuasa di bulan Ramadan. Nah, bayangkan entah jutaan ribuan tahun yang lalu gitu ya, saya sendiri nggak secara exactly paham berapa lama Rasulullah sudah tidak bersama kita gitu ya. Tapi ajarannya beliau tentang puasa itu relate sampai kehidupan modern di era 2025 yang katanya sekarang udah zamannya AI. Tetapi lagi-lagi mau sehat itu puasa. Saya dulu nggak percaya, jujur, walaupun saya Islam, masih kecil, masih remaja gitu, walaupun saya menjalankan puasa, tapi saya nggak begitu paham bener sebenarnya alasan kenapa kok kalau mau sehat berpuasalah. Nah, ini loh yang saya dulu nggak masuk sebenarnya di logik saya, tetapi ya jalankan aja karena memang itu perintah dan untuk kebaikan, untuk menjaga nafsu segala macam. Saya dulu kan apalagi zaman SMP. Tapi yang terjadi apa? Saya dulu zaman SMP rajin banget yang namanya saum sunnah. Saum Senin Kamis gitu ya teman-teman, itu hampir nggak pernah putus. Tetapi yang terjadi apa? Saya tuh suka sakit. Nah, jadi kadang-kadang timbul di kepala juga ya, kenapa ya saya rajin puasa tapi kok saya sakit-sakitan. Dan waktu saya SMP itu sering banget saya sakit juga. Bahkan sakit saya inget banget, pokoknya kalau saya sakit itu sampai mau muter-muter, rasanya kayak badan tuh lempar tung, dan itu nggak ada hentinya sepanjang hari gitu. Itu saya sering banget merasakan itu, entah apa namanya demam tinggi atau apa, dan mual setiap bulan Ramadan seingat saya waktu itu ya. Tapi mungkin ya nggak semuanya, tapi majority saya sering banget ngerasain sakit parah kayak gitu di saat bulan Ramadan. Nah, ini kan berbanding terbalik seperti yang diceritakan Bang Adik Ray, Mas Adik Ray, dan juga dalam ajaran Islam bahwa puasa itu menyehatkan. Terus akhirnya coba saya sering dengerin Mas Adik Ray segala macam, kenapa kok kita itu problem segala macam. Nah, di Indonesia ini dengan tingginya diabetes ya, karena tinggi gula, ternyata apa sih yang problemnya. Terus tambah lagi saya knowledge-nya dari Ustadz Zaidul Akbar,
apa sih makanan Indonesia kok. Beliau tuh sekarang kan sangat fokus, concern banget masalah kesehatan gitu, dan yang dibenerin apa, makanan dan makanan gitu kan. Terus saya tahu, oh ternyata salah satunya apa, tinggi gula. Nah gula ini yang ternyata salah satu sumber kita gampang keriput, gampang cepat tua, gampang penyakitan karena kita overdosis gula. Nah, saya dulu yang namanya gula kan cuma dari itu loh, gula putih. Tapi nyatanya enggak, gula bisa dari tepung, dari lemak. Ini udah tinggi lemak, tinggi tepung jadi gula, karbohidrat jadi gula, plus lagi kalau kita tinggal kayak saya ini di Jakarta kayak gini, kecenderungan bergeraknya itu jarang. Bergeraknya jarang, gerak itu gerak fisik ya. Terus polusi, tambah lagi kita dengan sinyal HP di mana-mana, wifi yang pengaruh ke diri kita ya, gampang aja oleng. Makanya mukanya kusut aja. Belum lagi tambah stres. Nah, salah satu penyebab kenapa saya dulu kayak gitu bisa jadi saya stres, teman-teman. Zaman-zaman SMP mungkin saya tidak sadar bahwa itu stres dengan tekanan sekolah, plus satu lagi yang saya ingat, pola hidup saya tuh, pola makan saya yang kurang bagus. Makanya kenapa kok saya sakit. Saya zaman SMP tuh jarang banget makan bener. Saya pagi sekolah jarang sarapan, pulang itu jam 4, jam 5. Nah, sebenarnya nggak makan tuh bagus, tapi konsumsi makanannya juga bener. Ini loh, puasa sehat, tetapi ya proses perjalanan itu lihat, saya dulu jarang makan, sekalinya makan kebutuhan protein, nutrisinya kurang ini. Dan dulu kalau kita jarang makan itu ya salah satu kebanggaan, karena apa ya, kayak orang bisa tirakat lah kalau orang Jawa. Tetapi inilah yang salah, tirakat itu juga harus bener, puasa pun juga harus bener. Nah kenapa? Makanya ada asupan protein, karbohidratnya juga sesuai gitu ya. Nah dulu kalau aku di kampung yang sangat jarang adalah protein, teman-teman. Orang di kampung, orang di Jawa gitu, miara ayam, miara kambing, sayang untuk dipotong. Nanti bisa dapat duit buat kebutuhan, tetapi justru kebutuhan dasarnya kita yang tidak benar, tidak cukup gitu loh. Proteinnya kurang, kerja keras, proteinnya kurang, badannya melekat-melekat sampai kering. Sebenarnya satu sisi ada bagusnya untuk pergerakan, tetapi yang namanya tulang, namanya otot itu kan butuh yang namanya asupan nutrisi juga. Nah di sini, setelah saya renung-renungkan bener juga ya, kebanyakan makan penyakit, nggak makan pun juga bisa jadi penyakit. Apalagi kalau nutrisi, kalau bisa dibilang malnutrition ya, atau apa bahasanya. Nah itu teman-teman, bayangkan, ternyata puasa itu, apalagi kalau kita tinggal di ibu kota, kita tuh malah cenderung banyak makan. Parahnya lagi, makanan yang kita makan adalah makanan-makanan yang tinggi gula, tinggi lemak, yang itu terjadi banget di Indonesia. Coba teman-teman kita review, kita bergeser dikit ya. Saya tuh kadang-kadang suka nonton film drakor di Korea itu. Kenapa ya? Kok orangnya kelihatannya keren-keren badannya gitu, juarang yang gemuk-gemuk, yang gendut-gendut gitu. Bahkan di sekelas Amerika pun banyak banget yang overweight ya. Nah, kenapa kok Korea, Jepang itu rata-rata ya? Padahal mereka peminum loh. Korea, mereka selesaikan masalah dengan mabok. Jepang pun cenderung begitu ya. Apapun nggak semua, tapi mereka jadi kayak gitu. Sedangkan kita umat Islam mabok haram, makan babi haram, tapi kok kenapa kurang sehat gitu loh. Coba saya berkaca ke Korea. Korea ini ternyata punya salah satu makanan yang tersehat di dunia saat ini kalau tidak salah. Coba diluruskan, yaitu kimchi. Kimchi itu makanan fermentasi. Makanan fermentasi ternyata adalah salah satu penyebab ketidakgemukan segala macam ya. Mungkin secara menjelaskan saya nggak begitu paham, tapi sepertinya bisa membantu proses pencernaan makanan kita, jadi nggak jadi lemak. Mungkin itu. Terus mereka culture-nya suka jalan, suka bergerak. Nah ini tuh, dan mereka kalau makan ikan sayuran. Wah ini kita cenderungnya nasi, dan nasi. Gula. Bayangkan sehari nasi gula, gorengan gula, minumnya gula. Gimana teman-teman? Nah, padahal di Indonesia gemah ripah Allah jinawi, mau makan sayuran sampai muntah-muntah juga terjangkau, bisa gitu kan. Mau makan protein, tempe berserakan gitu ya. Mau ini miara ayam mudah. Tapi lagi-lagi sepertinya memang mindset, pola pikir ya teman-teman, karena pemahaman selagi ilmu kita
Nah, di Ramadan kali ini moga-moga kita dapat pembelajaran supaya kita makin sehat, tapi mau sehat juga benerin pola hidupnya, pola makannya, pola istirahatnya. Dan salah satu hal yang saya coba pahami sekali lagi di sini yaitu ajaran Rasulullah tentang salah satu lauk terbaik adalah cuka. Rata-rata teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Chinese, mereka kalau konsumsi makanan rata-rata memakai cuka. Padahal beliau-beliau ini tidak memahami dari sisi ilmu secara islami, tetapi kita sebagai muslim teman-teman ya kadang lupa, Rasul aja mengajarkan bagaimana kita konsumsi cuka. Ini pun juga disinggung oleh Mas Adik Rai, Ustaz Zaidul Akbar, dan sekarang bersyukurnya saya udah mulai paham suka konsumsi cuka yang tadinya saya nggak ngerti, nggak suka yang namanya cuka asam guys, itu rasanya, tetapi justru lauk terbaik kata Rasulullah adalah cuka. Jangan ugal-ugalan. Yuk teman-teman, moga-moga Ramadan kali ini kita makin diberikan knowledge, ilmu, keberkahan, kesehatan, rezeki berlimpah ruah, dan juga hati yang selalu riang gembira bersyukur ke Gusti Allah. Nah, ini ceritaku yang ada di kepala pagi ini teman-teman. Salam, terima kasih banyak teman-temanku yang sudah subscribe, yang sudah like dan komen, berikan masukan terbaik. Ya, akunku yang Cah PCT ini memang hari-hari apa adanya, tak sut-sut aja. Kalau ada kebaikan silahkan diambil, ada keburukan buang aja ke laut. Dan terima kasih yang sudah subscribe, yang belum silahkan subscribe. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.